Oke, langsung aja. Sekarang kita akan masuk ke kunci jawaban kelas 5, tema 3, halaman 46, 47, 48, 49, 50, dan halaman 51. Oke ya, sekarang kita akan mulai dari kunci jawaban halaman 46 di bagian Ayo Membaca. Mari kita baca sama-sama. Nah, ini ada perintah, bacalah percakapan di bawah ini dengan cermat. Oke ya, mari kita baca percakapan di bawah ini. Dayu, semalam aku melihat iklan tentang obat sakit perut baru untuk anak-anak di televisi loh. Udin menjawab, wah sudah ada iklan baru lagi. Sepertinya itu produk baru ya. Dayu menjawab, betul, iklan itu menarik karena iklannya dibuat seperti film. Lani menjawab, ternyata media iklan itu bermacam-macam ya. Kalau kamu suka iklan di media cetak seperti di koran atau dan majalah atau media elektronik. Udin membalas, kalau aku lebih suka media elektronik karena gambarnya dapat bergerak dan ada suaranya, jadi lebih seru. Lani menjawab, kalau aku suka kedua-duanya, sekalipun iklan di media elektronik memang terdengar lebih seru, tetapi iklan di media cetak juga banyak yang bagus. Gambar-gambar yang dipergunakan memiliki warna yang cerah, dan kalimat iklannya juga bagus-bagus. Oke, itu tadi adalah percakapannya. Kita lanjut ke bawahnya. Dari percakapan di atas, tuliskan perbedaan antara iklan media cetak dan iklan media elektronik. Samakan pendapatmu dengan pendapat temanmu. Apabila kamu menemukan pendapat yang berbeda, lengkapi pendapatmu dengan pendapat temanmu. Oke, di sini untuk jawabannya sudah saya sediakan. Silahkan kalian bisa salin jawaban ini di lembar jawab kalian. Jawabannya yaitu iklan media cetak memiliki gambar yang bagus karena berwarna cerah dan kalimat iklannya juga bagus-bagus. Sedangkan untuk iklan media elektronik memiliki gambar yang seru karena dapat bergerak dan ada suaranya. Oke ya, itu jawabannya. Bisa kalian tulis dulu di lembar jawab kalian. Oke, jika sudah, sekarang kita lanjut ke kunci jawaban halaman 47 di bagian Ayo Berdiskusi. Di sini ada perintah, bentuklah sebuah kelompok yang terdiri atas 4 siswa. Gunakan kertas gambar A4 dan bagilah menjadi 3 kolom seperti di bawah ini. Diskusikan dengan teman sekelompokmu tentang iklan-iklan yang pernah dilihat atau ditonton. Jenis iklan bisa iklan media cetak atau elektronik, dan alasan kamu mengelompokkannya dalam media tersebut maksudnya. Oke, untuk jawabannya silahkan kalian bisa salin seperti ini ya. Ini jawabannya sudah saya sediakan. Mari kita baca untuk jawabannya. Jawabannya yaitu yang pertama, nama iklannya yaitu sabun Lifebuoy. Medianya yaitu elektronik melalui televisi. Alasan pemilihan media yaitu menggunakan gambar bergerak dan suara. Selanjutnya, nama iklannya adalah sirup marjan. Medianya yaitu elektronik melalui televisi. Alasan pemilihan media yaitu menggunakan gambar bergerak dan suara. Selanjutnya ada nama iklannya paket internet murah Telkomsel. Medianya yaitu elektronik melalui radio. Alasan pemilihan media yaitu menggunakan suara. Selanjutnya nama iklannya yaitu seri baru mobil Toyota, medianya yaitu cetak atau koran. Alasan pemilihan media yaitu menggunakan gambar. Nah, itu jawabannya. Silahkan bisa kalian tulis dulu ya. Kalian bisa jeda dulu video ini, kalian tulis dulu kalian tulis dulu tulisannya tersebut hingga selesai, baru setelah selesai silahkan kalian bisa lanjut lagi menonton video ini. Oke, jika sudah, sekarang kita lanjut lagi ke kunci jawaban halaman 47 dan halaman 48 di bagian Ayo Mengamati. Kamu akan mengamati temanmu memeragakan iklan yang pernah mereka lihat di televisi. Ikuti langkah-langkah berikut. Nomor 1, pilihlah siswa yang akan memeragakan iklan. Pastikan iklan yang dipilih adalah iklan yang menggunakan bahasa Indonesia yang benar dan iklan tersebut pantas untuk dipertunjukkan. Nah, ini silahkan kalian bisa menjawab seperti ini, iklan odol gigi Pepsodent. Lanjut nomor 2, berikan tanggapan dalam bentuk berikut ini. Nah, untuk jawabannya itu, saya pernah melihat iklan tersebut. Jika saya mengingat iklan tersebut, maka hal yang saya ingat adalah gigi tidak berlubang. Jika saya mengingat iklan tersebut, maka hal yang paling menarik dari iklan itu adalah kuman-kuman melubangi gigi. Mohon maaf ya. Ini saya agak tenggorokannya agak sakit ya, jadi untuk membaca G agak sulit.
Lanjut, sekarang kita ke bawahnya. Dari kegiatan di atas, apa yang dapat kamu simpulkan? Tuliskan kesimpulanmu. Perhatikan tanggapanmu pada poin kedua dan ketiga. Gunakan tanggapan tersebut sebagai bahan untuk membuat kesimpulan. Nah, di sini jawabannya silahkan kalian bisa jawab seperti ini. Kesimpulan saya, iklan yang dilihat dan didengar akan lebih mudah diingat apalagi memiliki sisi menarik dan disertai gambar animasi. Oke ya, itu jawabannya bisa kalian tulis di lembar jawab kalian. Oke, selanjutnya kita ke bawahnya. Siang itu siswa-siswi kelas 5 sedang beristirahat di depan kelas. Perhatikan percakapan mereka. Oke, Lani. Aduh, perutku sakit. Dayu menjawab. Wah, kenapa Lan? Lani membalas. Sepertinya mahku kambuh. Dayu menjawab, kemarin mahku juga kambuh Lan. Dokterku memberikan obat mah seperti yang ada di iklan televisi. Bahkan ada obat mah yang memiliki aneka rasa. Mungkin kamu pernah meminumnya. Lani menjawab, oh iya, aku jadi teringat. Ternyata aku memiliki obat mah yang kamu maksud di dalam tasku, Yu. Terima kasih atas perhatiannya ya. Lani menjawab lagi. Lalu apa kata doktermu waktu itu, Dayu? Apa yang menyebabkan mah kita kambuh? Nah, itu adalah percakapannya. Lanjut kita ke bawah. Masih ingat cerita Dayu dengan mahnya? Coba kamu ulas kembali penyebab seseorang dapat terserang mah. Nah, di sini jawabannya bisa kalian tulis di lembar jawab kalian. Seseorang dapat terserang mah jika terlambat makan atau lambung dalam keadaan kosong. Oke ya, itu jawabannya. Silahkan bisa kalian tulis dulu di lembar jawab kalian. Selanjutnya kita ke bawah. Selain gangguan mah, sistem pencernaan kita dapat mengalami gangguan lain. Ada beberapa faktor yang menyebabkan gangguan tersebut. Misalnya mengkonsumsi makanan tidak sehat dan pola makan yang tidak teratur. Lanjut, kita sekarang sudah memasuki kunci jawaban halaman 49 di bagian ayo berdiskusi. Diskusikanlah peta pikiran mengenai berbagai macam gangguan umum dari sistem pencernaan manusia. Peta pikiran tersebut harus dapat mencakup beberapa hal berikut. Keterangan mengenai setiap gangguan sistem pencernaan, penyebab gangguan tersebut, gejala dari gangguan tersebut, cara mengatasi gangguan tersebut. Setelah selesai, presentasikan peta pikiran kelompokmu di depan kelas, lalu pajang di tembok kelasmu. Nah, di sini kalian bisa buat peta pikirannya seperti ini ya. Di sini jawabannya sudah saya sediakan. Peta pikiran mengenai berbagai macam gangguan umum dari sistem pencernaan manusia. Nah, ini jawabannya. Silahkan kalian bisa gambar peta pikirannya seperti yang ada di layar kalian saat ini. Kalian bisa jeda dulu video ini, kalian gambar dulu, baru setelah selesai menggambar peta pikiran ini, silahkan kalian bisa lanjut lagi menonton video ini. Oke ya, di sini ada gangguan sistem pencernaan. Ini ada mah. Gejalanya adalah nyeri perut bagian atas, mual dan muntah. Cara mengatasinya dengan antibiotik dan antasida. Mah disebabkan oleh luka lambung, terlambat makan makanan pedas. Mah merupakan gangguan akibat peradangan pada lambung. Selanjutnya gangguan sistem pencernaan ada diare. Cara mengatasinya dengan beristirahat dan banyak minum air putih. Gejalanya adalah perut kembung, BAB encer, mulas, mual dan muntah. Diare disebabkan oleh infeksi virus pada usus besar dan alergi makanan. Diare merupakan penyakit saluran pencernaan yang disebabkan oleh bakteri atau parasit. Selanjutnya gangguan sistem pencernaan ada asam lambung, radang usus, wasir, GERD, dan empedu. Oke ya, itu tadi adalah peta pikirannya. Silakan kalian bisa tiru peta pikirannya seperti yang ada di layar kalian saat ini. Oke ya. Selanjutnya kita lanjut ke kunci jawaban halaman 49, 50, dan halaman 51 di bagian ayo mencoba. Oke, mari kita baca. Bergejala dalam kelompok, pilihlah satu macam gangguan pencernaan. Rancanglah poster yang menerangkan tentang gangguan pencernaan tersebut. Isi poster tersebut harus sama dengan isi peta pikiran yang telah kamu buat sebelumnya, namun ukuran poster harus cukup besar. Perhatikan beberapa hal berikut. Judul poster, judul harus dapat terbaca dari jarak minimal 2 meter dan menarik perhatian. Informasi disajikan dalam bentuk poin. Tulisan harus rapih dan cukup besar agar terbaca dari jarak minimal 1 meter. Informasi terdiri atas keterangan mengenai topik pembahasan, penyebab gangguan, gejala dari gangguan, dan cara mengatasi gangguan tersebut. Grafik
Poster akan lebih menarik jika dilengkapi dengan grafik atau gambar-gambar yang memudahkan pembaca mengerti informasi yang disampaikan. Sumbernya cantumkan pula sumber informasi yang digunakan, refleksi, tuliskan pesan dan kesan mengenai tugas ini dan pelajaran yang didapat. Apabila memungkinkan, pasang foto anggota kelompok. Nah, ini posternya, silahkan bisa kalian membuatnya seperti ini ya. Ini sudah saya sediakan untuk gambar posternya. Ini poster tentang diare. Oke ya. Ini silahkan kalian gambar dulu gambar ini di lembar jawab kalian atau di buku gambar yang sudah kalian sediakan ya. Silahkan kalian gambar sebisanya, tidak harus sama persis. Yang penting isinya masih sama. Oke ya. Oke, ini ada poster diare. Diare terjadi karena gangguan penyerapan air sehingga sisa makanan di dalam tubuh masih banyak mengandung air. Kenapa diare? Karena infeksi bakteri disentri, zat beracun, salah makan, dan lingkungan kotor. Oke, silahkan bisa kalian gambar seperti ini. Lanjut ya, kita ke bawahnya. Kalau diare harus ngapain? Yaitu harus banyak istirahat dan minum air yang cukup. Oke, itu tadi adalah posternya. Nah, sekarang kita ke bawahnya. Di sini ada keterangan dari poster itu ya. Apa itu diare? Diare adalah buang air besar dengan tinja encer atau berair dengan frekuensi lebih sering dari biasanya atau normalnya. Bagaimana tanda-tanda diare? Tanda dan gejala yang biasanya menyertai penyakit diare antara lain: buang air besar encer dan sering kram perut, nyeri perut, demam, adanya darah dalam tinja, dan perut kembung. Cegahlah diare dengan minum air yang sudah matang, menjaga kebersihan diri dan lingkungan, mencuci tangan dengan menggunakan sabun, dan tidak mengkonsumsi makanan atau jajanan sembarangan. Oke ya, itu tadi adalah posternya beserta keterangan di bawahnya. Lanjut, sekarang kita ke bawahnya lagi. Berdasarkan contoh poster di atas, diketahui bahwa diare ditandai oleh buang air besar dengan tinja encer atau berair dengan frekuensi lebih sering dari biasanya atau normalnya. Oleh karena itu, orang yang mengalami diare akan lebih sering ke toilet untuk buang air besar dengan volume tinja yang lebih banyak dari biasanya. Diare dapat menjadi gejala penyakit yang lebih serius seperti disentri dan kolera. Gejala yang biasanya ditemukan dalam buang air besar terus-menerus disertai rasa mulas yang berkepanjangan, dehidrasi, mual, dan muntah. Pemberian cairan dan elektrolit seperti larutan garam akan sangat membantu memulihkan keadaan tubuh yang kekurangan cairan dan elektrolit. Minum cairan elektrolit merupakan cara pengobatan yang paling efektif terhadap gejala diare. Apabila cairan oralit tidak tersedia, maka kamu dapat membuatnya sendiri. Bersama dengan kelompokmu, buatlah cairan oralit. Sediakan semua bahan dan alat yang diperlukan dan ikuti langkah-langkah pembuatannya dengan cermat. Bahan-bahan yang dibutuhkan: nomor 1, setengah sendok teh garam. Nomor 2, 6 sendok teh gula pasir. Nomor 3, 1 liter air hangat. Nomor 4, pisang secukupnya untuk menambah kalium dan rasa. Cara pembuatannya: nomor 1, larutkan gula dan garam dalam air hangat. Nomor 2, pisang dapat dilumatkan secukupnya atau dicampur atau dimakan begitu saja. Oke, ini ada perintah di bawahnya. Buatlah laporan percobaan sederhana dan tuliskan juga manfaat dari larutan oralit yang kamu buat. Nah, ini jawabannya. Untuk laporannya sudah saya sediakan. Silahkan kalian bisa salin laporan ini di lembar jawab kalian ya. Laporan percobaan pembuatan larutan oralit. Judul laporan yaitu laporan percobaan pembuatan larutan oralit. Tujuan laporan yaitu mengetahui proses pembuatan larutan oralit. Alat dan bahan: setengah sendok teh garam, 6 sendok teh gula pasir, 1 liter air hangat, pisang secukupnya untuk menambah kalium dan rasa, sendok dan gelas. Langkah percobaan: sediakan semua bahan dan alat yang diperlukan, larutkan gula dan garam dalam air hangat, pisang dapat dilumatkan secukupnya atau dicampur atau dimakan begitu saja. Kesimpulannya, larutan oralit dibuat dengan cara mencampur gula, garam, dan air hangat. Oralit merupakan cara pengobatan yang paling efektif terhadap gejala diare. Manfaatnya, larutan oralit dengan cara pembuatan yang sederhana mampu mencegah timbulnya dehidrasi. Oralit merupakan cairan yang mudah dibuat jika terkena dehidrasi, misalnya pada penderita diare atau mencret.
Oralit merupakan larutan yang sangat penting bagi penderita diare. Larutan ini berfungsi untuk mencegah dehidrasi atau kekurangan air dan mineral. Dehidrasi yang terjadi pada penderita diare akan sangat berbahaya karena dapat memperparah keadaan bahkan hingga menyebabkan kematian. Nah, itu tadi adalah laporannya. Silahkan bisa kalian tulis dulu laporan tersebut di lembar jawab kalian. Oke ya, sekian dulu dari video kali ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan tadi dapat bermanfaat bagi kalian semua. Dan sampai jumpa di video selanjutnya.